SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Na'am ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid Al-Muyassar, ya. At-Tauhidul Muyassar. Dan sekarang kita masuk pada bab yang berkaitan dengan salah satu jenis ibadah, terutama ibadah qalbiyah, ya, ibadah hati, yakni ar-raja. Ar-raja. Di sini disebutkan beberapa ibadah hati, ya. Ar-raja, at-tawakkul, al-khauf. Dan ibadah hati itu jangan diremehkan, karena pada hakikatnya semua kebaikan dan keburukan itu pusatnya di mana? Di hati manusia. Sehingga ketika hati itu melakukan satu tindak aktivitas atau satu ibadah, berarti dia merupakan rohnya ibadah itu sendiri. Oleh karena itu tidak akan memberikan makna yang baik atau tidak memberikan bekas yang bagus kepada diri seseorang manakala seseorang itu melakukan ibadah secara badaniah namun tidak dihadirkan padanya roh ibadah itu, kekhusyuan hati dan kehadiran hati dalam mendampingi ibadah badaniah. Sehingga ibadah badaniah itu hanya terkesan hanya sebagai sebuah ritual rutinitas yang tidak memiliki roh dan kebaikan, manakala tidak dihadiri oleh kesadaran hati dalam menjalankan ibadah badaniah. Nah, berbeda dengan ibadah qalbiyah. Kalau ibadah qalbiyah memang bersumber dari hati, artinya mesti dilakukan secara penghayatan penuh. Sehingga pengamalan ibadah hati ini merupakan pengamalan yang sangat luar biasa, ya. Salah satu yang menjadikan para ulama menjelaskan ibadah hati itu merupakan ibadah yang sangat penting, diantaranya adalah seperti hadis yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hari dalam majelis itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, akan datang seorang penghuni surga. Maka datanglah seseorang yang dalam keadaan terlambat, dia tampak basah karena air wudhu, kemudian sambil memegang sandalnya, terompahnya masuk ke dalam masjid dan sholat. Diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali berturut-turut, yaitu 3 hari, bahwa akan datang di antara kalian nanti seorang penghuni surga dan yang datang adalah orang yang sama. Maka salah satu sahabat yang melihat kedatangan orang tersebut di majelis Rasul sampai 3 kali ini, maka dia menyimpulkan bahwa orang itulah yang dimaksudkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lain. Maka sahabat ini adalah sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian datanglah sahabat Abdullah bin Umar ke rumah sahabat tersebut untuk meneliti amal kebaikan apa yang selama ini dia kerjakan. Akan tetapi Abdullah bin Umar tidak mendapati keadaan lelaki ini menghidupkan malamnya untuk beribadah atau melihat adanya keistimewaan dalam ibadah-ibadah yang dilakukannya. Singkat cerita, kemudian Abdullah bin Umar mengetahui keadaan sahabat tersebut bahwa setiap malam dia selalu berusaha untuk membersihkan hatinya dari kedengkian kepada kaum muslimin, menghilangkan kotoran-kotoran hati, yang ini merupakan ibadah qalbiyah. Melalui ibadah qalbiyah dengan ibadah yang mungkin terkesan biasa-biasa saja, standar lah gitu, itu bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam surga. Bahkan yang lebih hebat lagi, kalau kita membuka bab tentang rasa takut, al-khauf, kita mendapati ada sebuah hadis Nabi yang menceritakan tentang seseorang yang hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Kemudian ketika dia akan mati, dia mewasiatkan kepada anak-anaknya, jika bapak ini mati, maka bakarlah jasad bapak, kemudian buanglah abunya separuh di lautan, separuh di daratan. Nah, setelah dilakukan oleh anak-anaknya, maka kemudian Allah membangkitkan orang tersebut. Kemudian Allah bertanya tentang apa yang dimaksudkan olehnya, wasiat yang dilakukan oleh anak-anaknya tersebut. Maka lelaki ini mengatakan,
li ajli khaufik ya, karena sebab aku merasa takut kepadamu ya Allah. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan karena sebab rasa takutmu kau masuk ke dalam surga. Ini hadis yang terkenal yang kita sering dengar. Nah, ada orang dia jahil, ya orang ini jahil, ya, dia bodoh. Kebodohan inilah yang kemudian menjadikan dia memerintahkan anak-anaknya untuk membakar jasadnya. Ya. Sedangkan membakar jasad ini tidak ada dalam syariat mulai dari terdahulu sampai hari kiamat. Ya, diharamkan jasad seseorang itu dibakar. Namun ini dilakukan karena sebab rasa takutnya kepada Allah SWT. Ya. Kebodohan dia itu terlihat pada dua hal. Ya. Yang pertama dia mewasiatkan untuk melakukan hal itu. Yang kedua niat dia melakukan hal itu agar supaya tidak dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Ini menunjukkan bagaimana kebodohan dia ya, tentang kuasa Allah SWT dalam membangkitkan manusia. Akan tetapi kebodohan itu ya, tidak mengotori kemurnian rasa takutnya kepada Allah. Dia benar-benar jujur dalam merasakan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana ibadah qalbiyah itu sangat penting ya. Sangat penting. Manakala seseorang itu memiliki akidah yang lurus dalam hatinya, kemudian dibangun di atas akidah yang lurus itu ibadah-ibadah qalbiyah, maka ini adalah ya, menandakan kebaikan hatinya. Dan itu nanti akan terpancar pada semua anggota tubuhnya dalam ibadah-ibadah badaniyah atau ibadah-ibadah zahir. Nah, salah satunya disebutkan di sini adalah ar-raja. Ar-raja. Ta'rifuhu, pengertian ar-raja, huwa bima'na at-tawakku'u. At-tawakku'u wat-tama'u wal-amalu. At-tawakku'u wat-tama'u wal-amalu. Ini memiliki makna yang sama ya. At-tawakku' at-tama' al-amal ini maksudnya sama. Mengharapkan, mengidam-idamkan, nah itu. Menginginkan dengan sangat. Wantidharu syai'il mahbubi, wantidharu syai'il mahbub, dan menunggu sesuatu yang dicintai. Dan menunggu sesuatu yang dicintai. Kalau menurut sebagian ulama yang lain ya, istilah atau makna istilah untuk kata ar-raja itu adalah ta'liqul qalbi bimahbubin. Ta'liqul qalbi bimahbubin. Yahsulu atau bisa yuhsalu halan. Halan. Ta'liqul qalbi bimahbubin yuhsalu halan. Ta'liqul qalbi, ta'liq itu apa? Keterikatan ya. Ketergantungan hati, keterikatan hati bimahbubin kepada sesuatu yang dicintainya. Yuhsalu halan, diperoleh dengan segera ya. Supaya diperoleh dengan segera nah gitu. Orang kalau berharap itu kan sangat menginginkan sesuatu yang dia harapkan untuk segera dia dapatkan kan gitu ya. Itu namanya ar-raja ya, namanya ar-raja. Jadi adanya ketergantungan hati atau keterkaitan hati kepada sesuatu yang dicintai, yuhsalu halan, yang diharapkan untuk diperoleh secara segera, yang diinginkan untuk diperoleh secara segera. Ini diantara makna ar-raja. Nah, lawan dari ar-raja apa? Al-ya'su, al-ya'su. Al-ya'su, putus asa. Kalau ar-raja itu harapan, ya, optimisme atau sesuatu yang benar-benar diinginkan untuk diperoleh. Kalau lawan dari ar-raja itu al-ya'su, putus asa.
Kalau ar-raja itu keterkaitan hati dengan sesuatu yang diinginkan ya, untuk diperoleh secara segera gitu ya. Kalau al-ya'su putus asa adalah keterputusan hati kepada sesuatu yang diinginkan. Keterputusan hati kepada sesuatu yang diinginkan sehingga tidak ada keinginan untuk diperoleh secara segera. Itu makna dari al-ya'su, lawan dari ar-raja. Dan al-ya'su ini termasuk al-ma'siyah ya, perbuatan maksiat, terutama kalau dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 87 mengenai perkataan Yakub kepada putra-putranya, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir itu putus asa dari rahmat Allah? Ya karena dia ingkar kepada Allah SWT. Ya, dia mengingkari Allah sekaligus mengingkari rahmatnya tentunya. Makanya dia dikategorikan sebagai orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya, karena tidak ada keinginan atau harapan sedikit pun dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena keingkarannya. Nah, seorang mukmin dilarang untuk tidak memiliki roja, ya. Dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah. Ada yang serupa dengan roja ini, namun dia bukan ar-roja, yaitu apa? Ada yang tahu? Ada yang serupa dengan ar-roja, tapi bukan ar-roja. Apa kira-kira? Yaitu at-tamanni. At-tamanni, nanti ada nih ya, roja mazmum nanti. At-tamanni, angan-angan kosong. Ya. Nah, kita baca dulu aqsamuhu, pembagian-pembagiannya. Pembagian-pembagiannya salah satu aqsamin, ada 3 pembagian. Yang pertama roja ibadah. Roja ibadah wa huwa roja Allahi wahdahu la syarikalah, yaitu harapan yang dipersembahkan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Jadi seseorang itu menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang dia inginkan untuk dia peroleh secara segera dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Atau dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harapannya. Dan ini ada 2 jenis. Nah, 2 jenis ini, yang pertama roja'un mahmud, ya, atau roja'un mahmudun, harapan yang terpuji. Wa huwa ar-raja'ul makrunu bil amali wa ta'atillah. Wa huwa ar-raja'ul makrunu bil amali wa ta'atillah. Wa huwa ar-raja'ul makrunu bil amali wa ta'atillah. Dia adalah harapan yang disertai dibarengi gitu ya, dengan amal dan ketaatan kepada Allah. Dengan amal dan ketaatan kepada Allah. Jadi misalnya ya, kalau seseorang itu mengharapkan agar mendapatkan ampunan Allah, maka tentunya harapannya itu disertai dengan apa? Dengan istighfar, kan begitu ya. Seseorang manakala dia menginginkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan surga di sisi Allah, maka dia harus membarengi harapannya itu dengan amal-amal soleh, menjalankan ketakwaan, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya, seseorang yang berharap ingin diselamatkan Allah atau dilindungi Allah dari siksa neraka, maka dia akan menyertai harapannya tersebut dengan meninggalkan dosa-dosa. Ini namanya roja'un mahmud, harapan yang terpuji, karena harapan itu menghasilkan apa? Usaha untuk meraih apa yang dia inginkan dari harapannya. Seperti seseorang misalnya menginginkan untuk memiliki keturunan, ya dia harus tergerak untuk menikah, nah gitu. Atau dia menginginkan untuk melampiaskan syahwatnya yang dengan jalan yang halal, maka dia harus
mengikutkan harapannya tersebut dengan usaha atau sebab-sebab yang harus ditempuhnya. Seorang ingin kaya ya dia harus kerja gitu ya. Ini roja mahmud. Yang kedua roja mazmum, rojaun mazmumun, harapan yang tercela. Wa huwa raja'u biduni amalin wa huwa amani wa ghurur. Amani ini jamak ya untuk kata at-tamanni. Amani atau at-tamanni bisa. Wa huwa raja' biduni amalin. Raja' yang tercela itu adalah raja' yang tanpa amal. Wa huwa amani wa ghurur. Dia adalah amani, angan-angan kosong, wa ghurur. Ghurur itu tertipu, keadaan tertipu. Maghrur itu orang yang tertipu, gurur, ketertipuan. Seperti gini, ada orang itu berangan-angan, iya, saya ini punya cita-cita ingin jadi dokter, tapi muales dia, nggak mau belajar, nggak mau ini, nggak ada usaha. Itu namanya amani, ya, namanya apa? Amani. Dia tertipu dengan cita-citanya yang tidak menghasilkan, atau tertipu dengan angan-angan kosongnya yang tidak menimbulkan reaksi dan apa? Usaha untuk mengambil sebab-sebab untuk meraih harapan dan cita-citanya. Ya. Dan ini banyak terjadi ya, di tengah kita ya, nggak usah jauh-jauh di tengah kita. Gitu. Kita punya banyak harapan, saya pingin ini, pingin planningnya banyak, tapi apa? Nggak tergerak untuk mengambil sebab untuk mewujudkan planning itu. Nah ini adalah roja'un mazmum, roja' yang tercela. Ini berkaitan dengan roja' kepada Allah ya, dua ini, satu dua. Jadi orang ini berharap kepada Allah. Misalnya, ya Allah saya berharap surgamu ya Allah. Saya ingin sekali masuk surga. Tapi nggak tergerak untuk beramal, nah gitu. Tidak tergerak untuk taat kepada Allah. Ya, hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada usaha untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya roja' yang mazmum. Roja' yang tercela. Jadi harapannya itu tidak mendorong dia untuk beramal. Nah, kemudian ada roja' syirik. Ini jenis rojak ya. Kalau tadi rojak ibadah yang jenisnya ada dua, rojak mahmud dan rojak mazmum. Yang kedua untuk pembagian rojak, setelah rojak ibadah yang kedua adalah rojak syirik. Wa huwa roja'u ghairillahi fi syai'in la yamlikuhu illallah. Wa huwa roja'u ghairillahi fi syai'in, yaitu berharap kepada selain Allah dalam sesuatu la yamlikuhu yang tidak dimilikinya illallah kecuali Allah, yang tidak dimiliki, yang tidak dikuasai, yang tidak dimampui ya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalnya seseorang mengharapkan untuk mendapatkan kesembuhan dari wali yang telah meninggal misalnya, atau ingin mendapatkan kekayaan dari tuyul, atau apa lagi, mengharap untuk masuk surga melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertolongan atau syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya kepada Rasulullahnya, nggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala selaku pemberi izin Rasulullah untuk memberi syafaat. Nah maka ini termasuk rojak yang syirik, ya, rojak yang syirik. Karena semua yang menjadi tujuan dia berharap itu nggak bisa mengabulkannya, tidak bisa memenuhi apa yang diharapkannya, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nah, maka ini termasuk rojak yang syirik. Yang ketiga rojak tabi'i, harapan yang bersifat tabi'i, tabiat ya, alamiah. Yaitu idza rajauta syai'an min syakhsin, apabila rajauta engkau telah berharap syai'an,
sesuatu min syakhsin kepada seseorang, ketika kau telah berharap sesuatu kepada seseorang, yamlikuhu, yang dia mampu, yang dia kuasai, wa yaqdiru alaihi, dan yang dia mampu atasnya. Jadi seseorang berharap kepada yang lain, sesama makhluk, tentang sesuatu yang makhluk itu mampu untuk mengabulkannya, mampu untuk memenuhi harapannya. Maka yang seperti ini tidak termasuk rojak yang syirik. Karena apa? Karena ada sesuatu yang bisa dilakukan olehnya. Sehingga ketika dia berharap kepada orang lain yang orang itu memiliki kemampuan untuk memenuhinya, maka ini tidak ada yang namanya pengagungan. Tidak ada yang namanya pengagungan. Namun kalau misalnya seseorang itu berharap kepada pihak yang lain selain Allah tentunya di sini ya, sesama makhluk, dalam hal yang tidak dimampui oleh makhluk itu untuk memenuhinya, berarti orang yang berharap kepada makhluk ini adalah telah memberikan apa? Pengagungan kepadanya. Yang itu selayaknya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berikan kepada selain Allah dengan ya, keyakinan bahwa dia berharap kepada makhluk yang mampu memenuhi apa yang dia hajatkan tersebut. Padahal makhluk ini tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nah, adapun untuk rojak tabi'i, harapan yang sifatnya tabiat, itu seperti perkataan Anda, arju an tahdhura, saya berharap engkau bisa hadir. Ya. Saya berharap engkau bisa membantuku dalam pekerjaan di rumah misalnya. Saya harap Anda bisa ya, membelikan makanan buat saya. Artinya selama seseorang berharap kepada orang lain yang sifatnya dimampui oleh orang itu untuk memenuhinya, maka ini bukan termasuk bagian dari kesyirikan ya. Dan juga bukan termasuk rojak ibadah ya, bukan termasuk berkaitan dengan rojak ibadah. Ini masuk dalam kategori rojak tabi'i. Rojak tabi'i. Kemudian ad-dalilu 'ala raja, dalil mengenai raja ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, pertemuan dengan Allah di sini maksudnya pertemuan yang baik ya, pertemuan yang akan diperoleh bagi hamba tersebut ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu kenikmatan yang abadi berupa surga dan tambahannya. Apa tambahan dari surga? Tambahan nikmat yang diberikan ketika seseorang masuk surga apa? Ya, ru'yatullah ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amal yang saleh dan hendaklah dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya ahadan, ya, seorang pun atau siapapun juga. Ya, hatta malaikat atau para nabi sekalipun tidak layak untuk menjadi sekutu dalam beribadah kepada Allah. Nah, di sini Anda perhatikan ya, ada kata yarju, roja yarju yang artinya berharap. Nah, berharap dalam ayat ini adalah berharap yang sifatnya ibadah. Kenapa? Karena diarahkan kepada sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Yaitu apa? Berharap untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjadikan seseorang berkesempatan untuk menemui Allah, untuk mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa melihat wajahnya? Ya tentunya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Nah, Allah mempersyaratkan, nah masuk pada persyaratan ini rojak mahmud. Rojak mahmud. Allah memberikan persyaratan siapa yang ingin ketemu aku gitu ya, maka dia harus mengamalkan amal soleh dan dia tidak menyekutukan aku dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Artinya harapan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah kabulkan nantinya gitu ya, dari apa yang diinginkan oleh hamba tersebut untuk ketemu dengan Allah,
itu Allah perintahkan harapan itu harus disertai dengan amal gitu. Ini namanya rojak mahmud. Rojak mahmud. Ini afwan, ini kopi apa ini, Mas? Kopi. Enggak, maksudnya kopi saset atau oh. Belum pernah minum kopi yang gini. Tapi enak, Masya Allah. Enggak, maksud saya enak, cuman nggak pernah minum gitu. Nah, bedanya dengan angan-angan kosong itu disebutkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 123. 123 surah An-Nisa ya. Allah mengatakan tentang ketercelaan yang namanya at-tamanni tadi, angan-angan kosong tadi. Yaitu laisa bi amaniyukum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Ya, bukanlah ya seperti angan-angan kalian dan tidak pula seperti angan-angan ahlul kitab. Ya, atau janganlah seperti kalau di terjemahan apa artinya? Ya, bukan seperti angan-angan kalian dan bukan pula seperti angan-angan ahlul kitab. Ya, artinya kalau seseorang itu ingin masuk surga, ya nggak bisa hanya sekedar berangan-angan gitu ya. Man ya'mal su'an, siapa yang melakukan amal yang buruk, yujza bihi, akan dibalas. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan tidak ada ya wala yajid, dan tidaklah dia menemukan untuknya dari selain Allah pelindung dan tidak pula penolong. Nah, di sini Allah menyebutkan amani ya, amani, yaitu angan-angan kosong yang tidak disertai dengan amal soleh. Bahkan ya, angan-angan kosong itu menuju kepada amal-amal yang buruk. Contohnya begini, ketika seseorang berharap atau menyatakan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun. Kita tahu ya, sebagian orang itu kan ketika dia melakukan banyak dosa, itu kan penyebabnya salah satunya adalah tertipu dengan apa? Dengan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Dia menganggap Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Karena sebab Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maka dia merasa enjoy untuk melakukan dosa. Gampang, nanti kan mudah untuk cari ampunan Allah. Nah, terus begitu. Nah, ini namanya at-tamanni namanya. Angan-angan kosong. Nah, kebanyakan angan-angan kosong ini nanti memunculkan hal yang seperti itu. Perbuatan-perbuatan dosa. Makanya di sini disebutkan oleh Allah mengenai angan-angan orang-orang kafir dan ahlul kitab itu yang menghasilkan apa? Perbuatan dosa. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah yang kelak mereka akan masuk surga, kan gitu. Mereka mengklaim kalaulah seandainya kami masuk neraka, itu kan sebentar sekali. Ya, kami kalaupun masuk neraka nantinya itu sebentar, kata mereka. Menurut orang-orang Yahudi, ya. Tapi apa buktinya mereka orang-orang Yahudi itu bisa memiliki keyakinan seperti ini? Hanya prasangka yang mereka bangun. Nah, inilah ya, mereka memiliki harapan yang sifatnya madzmum, tercela, yaitu amani dan hurur. Ya. Angan-angan kosong yang membuat seseorang itu tertipu karenanya. Nah, seperti ini dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan begini, inna qauman alhadhumul amani hatta kharaju minad dunya wa ma lahum hasanah. Ya, inna qauman, sesungguhnya suatu kaum itu alhadhumul amani, telah ditipu oleh angan-angan kosongnya, hatta kharaju minad dunya, sampai mereka keluar dari kehidupan dunia ini, wa ma lahum hasanah, sedangkan mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. Wa yaqulu ahaduhum, salah satu mereka mengatakan, inni ahsanudzan bi rabbi, sesungguhnya aku ini telah berprasangka baik kepada Tuhanku.
wa kadhiba, sedangkan dia adalah berdusta. Lau ahsanal dhanna la ahsanal amal. Kalau seandainya dia berbaik sangka kepada Allah, maka tentu dia akan memperbaiki amalnya, akan memperbagus amalnya. Jadi terkadang seseorang itu ketika muncul ini ya, rojak mazmum ini, dia akan mengundur-undur taubatnya, memperlama maksiatnya, kemudian tidak bersegera untuk meraih kebaikan-kebaikan dari sisi Allah melalui amal-amal solehnya, menunda-nunda ketaatan dengan apa? Dengan angan-angan bahwa Allah Maha Pengampun. Ya. Mudah bagi Allah untuk mengampuni kondisi-kondisi yang seperti ini, kondisi-kondisi yang seperti ini. Sehingga gampanglah itu gitu ya. Nanti saja sampai pada akhirnya ketika dia ditakdirkan telah ya, selesai masa hidupnya di dunia, baru dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh angan-angan kosongnya. Tidak ada kebaikan sama sekali yang dia lakukan ya, karena ketertundaan yang selalu dilakukan olehnya. Ini mengenai ar-raja. Nah, sehingga dari sini kita mendapati pentingnya ar-raja itu harus ada dalam setiap amal, setiap ibadah. Ya, karena ibadah itu harus dibangun di atas raja, pengharapan. Karena kalau tidak memiliki harapan seseorang dalam beribadah, maka tentu dia tidak akan bersemangat untuk meningkatkan ibadahnya. Ya. Dan sudah menjadi tabiat manusia atau fitrah manusia bahwa manusia itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali dia pasti berharap kebaikan yang dia lakukan darinya. Hatta dia melakukan dosa, dia menginginkan adanya kebaikan dari itu. Apa kebaikannya dari dosanya? Kelezatan dia ketika melakukan dosa. Ya. Atau ingin untuk mendapatkan kebaikan melalui cara yang zalim misalnya, tetap ada harapan dia untuk mendapatkan kebaikan. Misalnya ya, si A itu membunuh atau merampok si B dengan cara membunuhnya. Apa tujuan si A membunuh si B? Untuk mendapatkan kebaikan menurut konsepsi si A atau asumsi si A. Bahwa dengan saya mendapatkan harta, saya rampok dari B, berarti itu kebaikan buat saya harta itu. Sedangkan saya bunuh si B ini karena kalau saya tidak bunuh, dia akan bisa melaporkan saya ke kepolisian dan dia akan mengabarkan ciri-ciri saya. Sekalian saya bunuh supaya kebaikan buat saya itu bertumpuk-tumpuk. Harta saya dapatkan, keamanan dari ditangkapnya saya dari polisi juga aman karena apa? Saya binasakan si B. Jadi mesti ada harapan, mesti ada harapan. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Hatta sampai melakukan keburukan sekalipun tetap ada harapan yang dia inginkan dari perbuatan buruk itu. Nah, oleh karena itulah ketika kita beribadah maka wajib untuk menghadirkan roja ini dalam kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar Allah menyelamatkan dia dari siksa neraka. Nah, ada tambahan ya, antum boleh tulis atau tidak, tafadhol, terserah. Ini ada tambahan. Ini saya nukil dari kutip kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya. Hafizahullah. Pembahasan mengenai ar-raja. Yaitu mengenai samarat ar-raja. Ini banyak, ini pembahasan tentang khusus raja ini bagus insyaallah. Dan 64 halaman di sini. Nah, ini kita ambil buah rojak ya. Di antara buahnya adalah ad-dukhulu fil ibadat wal muwadhabatu 'alaiha. Jadi dengan adanya harapan ar-raja itu akan membuat seseorang itu bisa masuk ke dalam semua ranah-ranah ibadah. Ya. Apalagi ranah ibadah semuanya kan selalu dibangun di atas roja ini, gitu ya.
Dengan roja itulah kemudian seseorang akan al-muwadzabatu 'alaiha, akan mampu untuk membiasakan ibadah tersebut untuk terus dia lakukan. Karena kalau tidak ada harapan, nggak mungkin orang itu akan terus menerus melakukan sesuatu. Misalnya ya, Anda terus menerus setiap hari bekerja, apa yang Anda harapkan dari pekerjaan? Kan mesti ada harapannya. Harapan kebaikan untuk Anda kan mesti ada. Kalau Anda tidak memiliki harapan apapun, tetap Anda terus-menerus lakukan, ini kan namanya perbuatan sia-sia. Ya, perbuatan sia-sia. Nah, demikian pula ibadah itu akan bisa dilakukan dengan berbagai macam jenisnya dan akan terus-menerus ya berusaha untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari manakala ada yang namanya ar-raja, berharap. Yaitu berharap untuk meraih surga Allah dan selamat dari siksanya. Kemudian juga dengan sebab roja at-taladzuz bil ibadah, bisa merasakan kelezatan ibadah. Salah satu unsur yang membuat ibadah seseorang itu bisa dirasakan kelezatannya itu adalah karena ada harapan. Karena ada harapan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menerangkan tentang surga itu dengan gambaran yang cukup detail ya, meskipun tidak bisa secara visualisasi kita menggambarkannya secara hakiki sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah berupa surga ini. Namun paling tidak gambaran yang berkaitan dengan surga itu benar-benar bisa kita bayangkan. Meskipun sekali lagi bayangan kita itu jauh ya, ekspektasi kita kepada surga itu pada akhirnya surga jauh lebih tinggi daripada itu. Ya, cuman dengan kita mampu untuk menggambarkan, memvisualisasikan secara di dalam benak kita ya, gambaran surga itu yang seperti digambarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu membuat muncul yang namanya harapan untuk meraihnya, kan itu. Contoh misalnya Nabi kan menggambarkan tentang keindahan bidadari, atau dalam Quran Allah menceritakan tentang keindahan bidadari ya. Bidadari yang digambarkan Nabi SAW bahwa seorang wanita yang sangat cantik jelita, yang cahayanya terang benderang kan gitu. Terus kemudian seperti kaca gitu, sampai Nabi menggambarkan seorang lelaki penghuni surga itu ketika dia melihat dadanya istrinya dari penghuni surga bidadari itu seperti terlihat wajahnya gitu, karena saking indahnya kayak kaca gitu. Tapi jangan dibayangkan kayak benar-benar kaca itu, artinya keindahannya luar biasa ya. Kemudian sampai berpuluh-puluh tahun, kalau nggak salah seingat saya 70 tahun atau 80 tahun itu seorang laki-laki memeluk istrinya dari penghuni surga itu sampai menghabiskan waktu segitu itu nggak terasa saking nikmatnya ya. Dibayangkan enggak ya? Jadi begitu ya, keindahannya luar biasa. Dan setiap pekan ya, setiap Jumat itu selalu semakin cantik, bukan semakin keriput, semakin tua, enggak. Terus semua ya mohon maaf seperti cairan yang dimiliki ya, darah, haid apa semuanya, lendir dan semuanya enggak ada. Bersih semuanya. Dan selalu wangi, Masya Allah, selalu segar. Yang belum menikah nggak ngerti. Jadi Masya Allah gitu ya. Seperti ya digambarkan seperti al-lu'lu' wal marjan gitu ya, seperti luar biasa pokoknya. Nah itu semuanya diceritakan oleh Allah SWT supaya muncul ar-raja, harapan seorang mukmin itu. Dengan munculnya harapan itu, itulah yang akan membuat dia itu merasakan kelezatan ibadah. Dia ingat ketika misal dia membaca Quran gitu ya, dia membaca tentang surga, muncul kelezatan ibadah ini. Ya Allah, ini harapan saya beribadah membaca Quran ini supaya mendapat pahala darimu. Ketika sholat juga demikian. Ya. Motivasi-motivasi yang diceritakan oleh Allah berupa surga ini akan ya membuat harapan itu muncul dalam beribadah, sehingga akan merasa ya nikmat ibadah itu dilakukan.
Kemudian idharul ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala, dengan adanya roja itu penghambaan ini akan semakin tampak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena orang berharap kepada sesuatu itu mesti dia memiliki hajat keperluan kepada sesuatu yang menjadi tujuan dia berharap. Ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya Tuhan yang bisa memenuhi semua harapan kita. Dan pada saat kita berharap kepada Allah berarti kita merasa butuh kepada Allah. Disitulah kemudian ubudiyah kita benar-benar tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena harapan yang ada dalam hati kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat harapan kita kepada Allah, semakin kuat pula penghambaan kita kepada Allah. Semakin kuat pula amal soleh kita, semakin banyak pula ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin tampak ya kita sebagai hamba Allah di hadapannya dengan banyak ibadah kepadanya. Kemudian tahqiq wa ibadati doa, dengan adanya roja itu akan terwujud ibadah berdoa. Jadi Ibnul Qayyim mengatakan ad-du'a mabniun 'ala roja. Doa itu dibangun di atas harapan. Fa inna da'i ma lam yatma' fi su'lihi wa matlubihi lam tataharrak nafsahu li talabihi. Karena orang kalau dia itu sebagai orang yang berdoa ya, ketika dia tidak memiliki harapan kepada apa yang dia minta atau apa yang dia cari, maka dia tidak akan tergerak untuk meminta dan mencarinya. Ya, orang itu tergerak dia minta, karena apa? Karena ada harapan untuk dia peroleh apa yang dia minta itu. Gitu. Nah disitulah kemudian akan terwujud ibadah doa. Dan perlu kita ketahui ibadah doa ini termasuk inti daripada semua ibadah. Makanya kemudian para ulama menyebutkan ad-du'a itu kan dua. Du'aul ibadah dan du'a al-mas'alah. Ya, du'aul ibadah adalah ibadah secara umum. Kenapa ibadah secara umum dikategorikan sebagai doa? Karena secara tidak langsung semua ibadah yang dilakukan itu mesti ada harapan yang diinginkan untuk dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kenapa ya ar-raja ini sangat penting karena akan bisa mewujudkan ibadatul doa. Kemudian di antara buah roja adalah an-najatu min ghadabillah. Najah, selamat dari kemurkaan Allah. Selamat dari kemurkaan Allah. Ya, karena tadi ya seorang yang memiliki harapan itu mesti dia akan memohon kepada Tuhan yang dia berharap kepadanya, maka dia telah mewujudkan satu sebab yang menyelamatkan dia dari kemurkaan Allah. Ya karena Nabi mengatakan apa? Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Sesungguhnya siapa saja yang tidak meminta kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sesungguhnya orang-orang yang dia sombong dari beribadah kepadaku, sombong dari berdoa kepadaku, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Kemudian at-ta'arruf ala asma'illahi wa sifatihi. Jadi di antara buah dari roja berharap adalah berusaha untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Berusaha untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Li'anna ar-raji muta'alliqun bi asma'illahi ta'ala. Karena orang yang berharap itu berhubungan dengan nama-nama Allah. Fahuwa muta'alliqun bi ismil karim yarju minhul karam. Orang yang berharap itu dia akan berkaitan erat atau berhubungan dengan nama Allah yang Al-Karim, yang mulia karena kedermawanannya. Apa hubungannya? Yarju minhul karam. Dia berharap kepada Allah dari apa? Kemuliaan kedermawanannya. Misalnya wa muta'alliqun bismir rahim yarju minhur rahmah.
orang itu ketika dia memiliki rojak berharap kepada Allah itu ada keterkaitan dengan nama Ar-Rahim karena dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala dia mendapat rahmah. Nah, gitu. Wa muta'alliqun bi ismi Tawwab yarju minhu taubah. Ya, dia berkaitan erat dengan nama Allah At-Tawwab karena dia berharap dari Allah diterimanya taubatnya. Wa muta'alliqun bi ismil Ghafur yarju minhul maghfirah. Dia akan berkaitan dengan nama Allah Al-Ghafur karena dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Jadi seseorang yang memiliki rojak dia akan berusaha untuk mengenal Allah dengan baik melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Atau bisa kita katakan menghasilkan ma'rifatullah ya melalui nama dan sifat-sifatnya. Kemudian buah dari roja adalah husulul maksud, memperoleh apa yang diharapkannya. Ya, dikatakan Ibnu Qayyim wa kullama kana al-'abdu husnadh dhanni billah husnal raja'i lahu sadiqut tawakkul alaihi fa innallaha la yukhayyibu amalahu fihi albatah fa innahu subhanahu la yukhayyibu amala amilin wa la yudhi'u amala amilin. Jadi setiap kali seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah, kemudian memperbagus harapannya kepada Allah, kemudian jujur dalam bertawakal kepadanya, maka sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan harapannya, ya, akan memenuhi apa yang dia harapkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yukhayyibu amala amilin. Ya, tidak akan menyia-nyiakan harapan orang yang berharap kepadanya dan tidak pula menyia-nyiakan amal orang yang beramal untuk keridhaannya. Ya. Jadi mesti apa? Akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Ya, harapan-harapan dunia maupun harapan-harapan untuk akhirat. Kemudian ya di antara buah daripada ar-raja itu adalah mahabbatur Rabbi subhanahu. Akan muncul kecintaan sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya seseorang ketika dia mendapatkan apa yang dia harapkan dari Tuhannya, maka muncul rasa cintanya kepada Tuhannya. Ya, maka dia akan muncul rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena harapannya telah terpenuhi. Sehingga akan bertambah keridhaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah. Nah, tentunya Allah juga akan meridai dan mencintainya. Ya, karena raja termasuk bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah yang dia lakukan dalam mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ba'atsahu 'ala syukri, mengantarkan seorang hamba itu untuk bersyukur. Fa innal 'abda mata ma hasala lahu maqsudahu min rajaihi kana ba'itsan lahu 'ala syukri alladhi huwa min a'la maqamatil 'ubudiyah. Ya, sesungguhnya seorang hamba ketika dia mendapatkan apa yang dia harapkan, dia maksudkan dari harapannya, maka itu akan menjadi pendorong, motivasi dia untuk bersyukur. Yang mana syukur itu merupakan salah satu dari tingkatan-tingkatan penghambaan kepada Allah yang paling tinggi. Jadi dengan adanya sesuatu yang dia harapkan, yang dia peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan dia untuk mensyukuri apa yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dia harapkan. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini dawamu dzikrillahi azza wajal. Jadi buah daripada roja adalah akan terus-menerus mengingat Allah azza wajal. Lianna fil raja'i intidhar wa hadha yujibu mazidut ta'alluq bil khaliq wa dawamul iltifati ilaih. Ya, karena dalam roja berharap itu ada
sikap menunggu dan terus memperhatikan serta mengharapkan betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini tentu akan menjadikan seseorang itu semakin bertambah ketergantungan hatinya kepada Sang Khalik, kepada Allah. Dan akan semakin membuat sang hamba ini terus-menerus memperhatikan Allah Subhanahu wa taala, atau terus-menerus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang benar-benar berharap untuk mendapatkan kebaikan, selalu dia berangan-angan untuk mendapatkan itu kan. Dan sehingga terdorong dia untuk selalu berdoa, minta kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dia angan-angan atau apa yang dia harapkan ini. Terus dia berdoa, terus dia mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, sampai dia mendapat apa yang dia harapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah buah yang dihasilkan dari ar-raja. Banyak ya, Masya Allah. Ini sebagian saja, tidak semua. Tapi dari poin-poin yang disebutkan ini, Masya Allah, akan menghasilkan banyak kebaikan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Iya. Kalau misal beramal berharap diampuni dosa juga termasuk raja mahmud. Iya, raja yang mahmud. Raja yang mahmud, iya. Kan Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at, gitu ya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Nah, ketika seseorang membaca ayat ini, kemudian terdorong dia untuk melakukan kebaikan, kira-kira harapan apa yang dia peroleh? Harapan apa yang dia ingin peroleh? Melalui kebaikan itu dia akan mendapat ampunan Allah, kan begitu. Nah, ini termasuk daripada raja yang mahmud, harapan yang terpuji. Jadi mengharap sesuatu kepada Allah itu sifatnya luas ya. Sifatnya luas. Seperti seseorang misalnya mengharap kepada Allah melalui ibadah, itu akan diperoleh di situ banyak harapan. Harapan yang pertama mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan kecintaan Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan surga, mengharapkan selamat dari siksa neraka, kan begitu ya. Mengharapkan agar semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengharapkan agar surganya nanti diperoleh dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mengharapkan dari amal solehnya itu diselamatkan dari berbagai macam huru-hara di kehidupan hari kiamat, bahkan juga di dalam alam barzakh diselamatkan dari siksa kubur dan fitnah kubur misalnya. Banyak sekali harapan kita ketika melakukan suatu amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua harapan-harapan itu kalau seseorang itu menyadarinya, menghayatinya bahwa itu semuanya sangat diharapkan, apalagi juga harapan yang berikutnya, harapan kebaikan dunia juga. Melalui amal soleh seseorang boleh mengharapkan kebaikan dunia, tapi dia di porsi yang paling belakang gitu ya, menjadi pengikut untuk apa yang diharapkan dari keridhaan Allah SWT dan pahala di akhirat. Namun itu juga termasuk bagian daripada harapan yang harus diharapkan kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah memuji orang-orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat, berarti dia berharap kepada Allah agar Allah memenuhi apa yang dia inginkan berupa kebaikan dunia dan akhirat tersebut. Dan itu termasuk roja yang mahmud. Adapun roja yang mazmum tadi, dia pengen masuk surga tapi nggak ada amalnya, itu yang mazmum. Angan-angan kosong saja, tertipu dengan angan-angannya. Dia merasa bahwa Allah yang Tuhan yang Maha Pengampun, maka tidak ada masalah untuk terus-menerus memperbanyak dosa tanpa ada penyesalan. Toh nanti juga Allah kalau Maha Pengampun bisa mengampuni dosa saya. Ya, nggak sulit bagi Allah untuk mengampuni dosa saya meskipun saya tidak bertobat. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini namanya apa? Angan-angan kosong. Kenapa? Karena nggak ada penyesalan. Kalau tidak ada penyesalan, seseorang tidak ada penyesalan, berarti dia tidak benar-benar memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kan begitu. Sedangkan orang yang menyesal, yang kemudian dia berharap ingin mendapatkan ampunan Allah, mestinya akan muncul wujud
aktivitas yang membuktikan dia ini melakukan bentuk penyesalannya tersebut, yaitu dengan istighfar, mohon ampun, memperbaiki kesalahannya, kemudian melakukan amal soleh setelahnya dan seterusnya, semakin meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Itu namanya adalah angan-angan yang atau harapan yang dibenarkan. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ya, fadhal. Untuk doa. Iya. Itu kan kadangnya karena iman yang kadang naik turun saja. Iya. Nah, kita kan juga harus membiasakan doa saja. Biasanya berdoa itu. Karena memang ada waktu yang kita berdoa. Nah, apakah boleh kita itu membiasakan berdoa di waktu-waktu yang nggak bisa jadi? Artinya, ya kapanpun, entah itu setelah sholat atau Iya, iya. apakah boleh? Berdoa dalam kondisi kapanpun itu sangat dituntut atau sangat ditekankan, ya. Jadi Anda jangan berpikiran bahwa berdoa itu hanya di waktu-waktu mustajab, enggak. Bahkan terkadang seseorang itu ketika dalam kondisi dia sangat berkeinginan untuk berdoa atau sangat berharap atau berkebutuhan untuk berdoa mohon kepada Allah SWT di saat kondisi tersebut melanda dia, kemudian dia berdoa dengan kesungguhan hati, maka itu akan menjadi sebab doanya segera dikabulkan. Ya. Seperti contoh misalnya, ini kita tidak bicara mengenai orang-orang beriman ya, orang-orang kafir yang Allah ceritakan di awal-awal kita bahas dulu. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri ya idza hum yusyrikun, kan begitu. Ketika mereka berada di lautan ya, dikala mereka naik kapal di atas lautan itu, mereka diombang-ambingkan ombak badai yang luar biasa, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa itu hanya murni kepada Allah, dia meminta, lupa dengan semua Tuhan-Tuhan yang disekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Dia hanya berdoa hanya murni kepada Allah. Nah, setelah itu Allah menyelamatkannya. Ketika selamat dia di daratan, maka tiba-tiba dia menyekutukan Allah kembali. Orang yang seperti ini Allah kabulkan doanya indas syada'id, ketika apa? Ketika dalam kondisi genting, di mana dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Padahal dia adalah orang yang menyekutukan Allah. Lah bagaimana kalau orang itu mukmin muwahhid dalam kondisi dia ditimpa mara bahaya, genting, kemudian dia berdoanya kepada Allah, maka tentunya akan lebih didengar dan lebih dikabulkan oleh Allah daripada orang yang sebelumnya menyekutukan Allah dan tidak bertobat darinya. Nah, ini. Ini di sini berdoa itu dalam semua keadaan. Makanya Nabi sendiri juga mencontohkan seseorang itu untuk banyak berzikir dan berdoa. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, ya, setelah keluar dari kamar mandi, kemudian ketika keadaan ini dan itu kan ada doa-doanya gitu ya. Ada doanya, ada zikirnya. Ini menunjukkan bahwa wajib bagi kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala baik melalui doa maupun zikir yang dianjurkan. Ya, jadi kalau kita berdoa di semua keadaan itu baik. Ya. Semua keadaan baik. Cuman kalau meyakini bahwa wajib bagi saya untuk berdoa dalam keadaan ini dan itu, ya gitu ya. Maka ini butuh dalil untuk mewajibkannya. Karena kalau sudah mewajibkan berarti mengikat. Ya, kalau misalnya sifatnya itu syariat ini bersifat umum, kemudian dia ikat dengan sesuatu, maka pengikatnya ini butuh dalil, butuh petunjuk. Ya, kalau tidak ada dalil atau petunjuk, maka tidak diperkenankan untuk mewajibkan sesuatu atau menekankan sesuatu pada suatu keadaan yang tidak disyariatkan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Kita tutup dulu aja ya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.